Materi kita pada hari ini adalah tentang mediko-legal pada kasus bedah saraf. Seperti pada kasus-kasus bidang kedokteran lainnya, maka bidang bedah saraf juga mencakup 4 hal, yaitu tentang pencegahan, preventif promotif, kemudian kuratif, rehabilitatif. Nah, kalau pada bidang bedah saraf, maka pencegahan, diagnosa, pengobatan, dan rehabilitatif itu tentunya untuk kasus-kasus atau pada gangguan sistem saraf yang meliputi apa saja, yaitu meliputi otak, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer. Nah, sebetulnya sebelum kita berbicara masuk ke dalam ranah mediko-legalnya, maka kita harus tahu dulu sebetulnya ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh sejawat kita dari bedah saraf. Yaitu apa? Yaitu adalah pertama tentu adalah untuk menjaga kualitas mutu pelayanannya. Dan ini sangat berhubungan dengan keamanan pasien, juga termasuk dalamnya adalah keamanan diri sendiri. Karena dalam konsep ilmu kedokteran itu, yang dimaksudkan keamanan itu bukan hanya keamanan pasien, ya, bukan saja pasien, tapi juga keamanan terhadap keamanan yang menyangkut pada diri sendiri. Dan yang kedua adalah pelayanan. Pelayanannya harus tepat guna dan sesuai dengan standar. Dan pelayanan itu juga harus cepat, tepat waktu, tidak boros, dan kompetitif. Tidak boros baik dalam arti penggunaan alat-alat, juga tidak boros dalam arti pembiayaan. Dan semuanya itu adalah tujuannya apa? Adalah untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas pasien. Dan akhirnya adalah apa? Untuk mengurangi pengaduan masyarakat. Nah, permasalahan apa yang dihadapi? Ya, tentunya untuk satu kasus bedah saraf itu adalah tentang ketersediaan dari dokter atau SDM-nya sendiri. Karena dokter spesialis bedah saraf ini sampai sekarang masih terbatas. Dan yang kedua adalah dari perkembangan teknologi tentang bedah saraf. Seperti kita ketahui bahwa teknologi bedah saraf ini makin kemari makin berkembang terus ilmunya. Dan yang ketiga adalah permasalahan karena kasus bedah saraf ini termasuk satu kasus yang memerlukan pembiayaan besar. Jadi tentu berhubungannya juga adalah dengan pembiayaan. Ya, ini tiga permasalahan ini yang cukup harus kita perhatikan di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan bedah saraf. Nah, kalau kita lihat bahwa jumlah dokter bedah saraf di Indonesia ini masih tergolong sedikit. Ya, diperkirakan rasionya itu 1:800.000. Dan ini juga bertumpuk di kota-kota besar. Ya, di Jawa, kota-kota besar. Sementara di daerah, kota-kota kecil, dokter bedah saraf itu mungkin di provinsi di luar Jawa itu mungkin hanya ada di ibu kota provinsi saja. Ini menjadi permasalahan tersendiri SDM ini. Nah, kemudian dari segi teknologi, yaitu terjadi pergeseran metode dari pembedahan secara konvensional ke yang lebih modern. Ya, kalau konvensional itu pembedahannya dengan model terbuka, membuka tengkorak untuk bisa menjangkau otak, maka pada metode yang modern sekarang ini adalah pembedahannya melalui endoskopi, ya, melalui mikroskop yang kecil. Jadi berbeda dengan cara-cara yang konvensional. Ini semua mengapa bisa terjadi karena adanya perkembangan dari teknologi itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan mediko-legalnya. Seperti kita ketahui bahwa kasus bedah saraf itu termasuk kasus-kasus yang high risk, yang mempunyai risiko yang tinggi. Nah,
pada setiap kasus yang mempunyai resiko tinggi, maka harus yang kita perhatikan adalah kompetensi dari SDM-nya. Kompetensi ini menjadi sangat penting pada kasus-kasus yang mempunyai resiko tinggi. Karena kompetensi di bidang bedah saraf ini sekarang juga menjadi permasalahan. Karena tadi itu SDM-nya yang masih belum banyak. Dan yang kedua adalah teknologi ini, resiko ini juga berhubungan dengan teknologi. Nah, teknologi ini sendiri berhubungan dengan kompetensi dari SDM-nya. Bagaimana si SDM tersebut berkompeten untuk melakukan teknik-teknik bedah saraf yang secara modern. Nah, kedua hal ini, kompetensi dan teknologi ini, harus mempunyai legalitas yang jelas. Ya, jadi kompetensi ini harus bisa dibuktikan dengan tentunya sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh SDM tersebut. Sebaliknya, teknologi ini juga harus merupakan teknologi yang sudah diakui oleh perhimpunan, oleh dunia kedokteran. Jangan sampai teknologi yang digunakan adalah teknologi yang masih dalam tahap-tahap percobaan misalnya. Nah, ini memerlukan satu legalitas. Jadi, baik kompetensi maupun teknologi ini harus jelas sampai batasan legalitasnya seperti apa. Nah, untuk menyikapi ini semua, maka seorang dokter bedah saraf harus mempunyai SOP atau clinical pathway yang tepat untuk kasus-kasus yang akan dilakukan, tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Jadi SOP ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena ini merupakan satu kasus-kasus yang mempunyai risiko yang tinggi. Nah, setiap kasus yang mempunyai risiko tinggi pasti juga adalah high cost, mempunyai pembiayaan yang cukup tinggi. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri, ya. Terutama dalam era BPJS ini, di mana Inasibijis ini sampai sejauh mana mengcover pembiayaan bedah saraf yang notabene-nya seharusnya adalah high cost. Nah, untuk bisa menekan high cost ini, tentu harus dibuat SOP yang bagus. Ini adalah salah satu cara untuk menekan high cost. Walaupun tidak selamanya bisa ditekan, tetapi setidaknya ada upaya untuk bisa memperkecil pembiayaan kepada kasus-kasus bedah saraf. Nah, dari sinilah timbul permasalahan. Permasalahannya apa? Yaitu masalah kompetensi itu menjadi satu permasalahan tersendiri. Yang seperti tadi dikatakan, mungkin kompetensi bedah saraf, tetapi kompetensinya untuk melakukan teknologi yang modern. Nah, ini kompetensi ini juga sangat berhubungan dengan SOP-nya. Jangan sampai orang atau SDM yang melakukan tindakan tersebut SOP-nya ada tetapi kompetensinya tidak sesuai. Jadi ini harus diselaraskan antara SOP dengan kompetensi. Ini bukan satu hal yang mudah. Ini adalah sesuatu permasalahan tersendiri. Nah, teknologi pun menjadi satu permasalahan. Kalau tadi bukan hanya dari segi legalitasnya, tapi teknologi ini juga harus bisa menjangkau atau berhubungan dengan SOP yang dibuat. Jadi ini menjadi satu rangkaian atau keterikatan yang tidak bisa dipisahkan antara kompetensi, teknologi, dan SOP.
Mengapa? Sekali lagi karena kasus-kasus bedah saraf itu adalah masuk dalam kasus-kasus yang mempunyai resiko cukup tinggi. Nah, kalau kita berbicara dari masalah pendanaan, maka masalah inasi bijis ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Sampai sebesar berapa klaim BPJS yang bisa dilakukan untuk pembiayaan kasus-kasus bedah saraf yang resiko tinggi ini. Nah, jadi permasalahan bukan hanya ada pada permasalahan medisnya saja, tapi juga ada pada permasalahan pembiayaan. Dan biasanya dua hal ini, walaupun sebetulnya tidak berhubungan langsung, tetapi seringkali menjadi satu permasalahan yang bisa menjadi memperbesar permasalahan yang ada. Nah, barangkali itu saja yang harus kita persiapkan atau kita pikirkan dalam menangani atau meminimalisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan aspek mediko-legal pada kasus-kasus bedah saraf. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat kita semua.